Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai firman Allah surat Al-Lail ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Dan demi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Waalaikumsalam. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya amal kalian berbeda-beda. Allahu Akbar. Surat ini menunjukkan keindahan Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan sesuatu yang berbeda-beda. Ada siang, ada malam. Ada terang dan ada kegelapan. Kemudian ada laki-laki dan perempuan. Amal manusia juga berbeda-beda. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya amal kalian juga berbeda-beda. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang bertauhid, ada yang berbuat syirik, ada yang
mengagungkan sunnah, dan ada yang membela bid'ah, ada yang berbakti, ada yang durhaka, ada yang taat, ada yang maksiat. Inna sa'yakum lasyatta. Ada yang dermawan, ada yang bakhil, ada yang ikhlas, ada yang pamrih, ada yang tulus, dan ada yang dengki. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal-amal kalian berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian kelompok ada di surga dan sebagian yang lainnya ada di neraka. Kemudian Allah menyebutkan perinciannya. Fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan doanya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan la ilaha illallah, dia membenarkan pahala yang ada di surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan kepadanya jalan-jalan kebaikan. Itu kebaikan dunia dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Pintu-pintu kebaikan yang banyak dibuka, bukan satu kebaikan saja, kebaikan yang banyak. Wa fadlullahi yu'tihi man yasha. Karunia Allah diberikan kepada yang dikehendakinya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun siapa yang bakhil, lagi menyombongkan diri, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala di akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan kepadanya jalan-jalan keburukan. Kemudian perhatikan pada ayat ini, ayat 7 dan ayat 10. Coba perhatikan dan renungkan. Ayat ke-7, jalan-jalan kebaikan disebutkan dengan lafaz yusra, mudah. Jalan-jalan keburukan disebutkan dengan usra. Artinya apa? Usra apa artinya? Fa inna ma'al usri yusra. Sulit. Jadi kesukaran. Allahu Akbar. Indahnya Al-Quran. Jadi jalan kebaikan disebutkan dengan lafaz yusra, mudah. Jalan keburukan disebutkan dengan kalimat usra, sulit. Kenapa? Karena yang baik itu mudah. Maka kebaikan itu dinamakan ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Ma'ruf itu artinya diketahui hati. Jadi ma'ruf artinya diketahui hati. Jadi secara bahasa ma'ruf itu artinya diketahui. Hati itu mengetahui kebaikan. Kemudian kenapa dinamakan mungkar? Karena hati itu mengingkari, menolak. Jadi kalau kita bandingkan mana yang lebih mudah antara kebaikan dan keburukan? Kebaikan ini mudah, nikmat. Keburukan itu sulit. Kalau kelihatannya indah,
Ya karena dihiasi oleh syaitan. Tapi sebenarnya sulit. Keburukan itu sulit. Sunnah itu mudah. Kemudian bid'ah itu sulit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Waalaikumsalam, tentang umat Islam yang akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sekiranya mereka masuk lubang biawak, itu sulit. Lubang biawak itu sulit, dalam, sulit. Iya, sulit sekali. Jadi, adapun sunnah itu mudah. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Jadi amal itu tidak berat. Kenapa amal itu berat? Ya, karena hati yang kotor. Itu pun Islam mengajarkan secara bertahap. Amal yang wajib sangat ringan sekali yang wajib. Salat berapa kali? 5 waktu. Kemudian puasa berapa tahun sekali? Sekali. Haji seumur hidup sekali. Kemudian siapa yang kesulitan diberi kemudahan. Dan di dalam Islam tidak boleh seorang itu beramal dengan melampaui batas. Artinya kalau kita mengamalkan yang sunnah secara bertahap, supaya kita merasakan kemudahannya, kita merasakan kenikmatannya. Seperti orang yang naik itu bertahap. Jadi naik derajat itu dari 1, ke 2, ke 3 terus ke atas. Tidak langsung ke atas. Supaya kita tidak jenuh. Jadi jalan kebaikan itu mudah. Jalan keburukan itu susah sekali. Susah, sulit, rumit. Sekarang kita perbandingkan bersedekah. Bagi yang mampu itu mudah. Mencuri sulit atau tidak sulit? Sulit mencuri itu kalau ketemu gimana? Iya. Subhanallah. Itu sulit. Berbakti itu mudah sekali, nikmat. Durhaka itu sulit. Dimusuhi orang tua, dimusuhi keluarga. Allahu Akbar. Jalan kebaikan itu mudah. Jalan keburukan itu sulit. Ngaji itu mudah, nikmat, indah. Judi, khamr. Kelihatannya saja mereka awalnya yaitu rukun sekali, guyub gitu. Kemudian setelah itu banyak terjadi perkelahian, bahkan saling terjadi pembunuhan. Padahal datangnya bareng bersama, bergembira, senang-senang. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa pembunuhan. Iya. Narkoba, apa lagi narkoba? Na'udzubillah. Katanya, atau gimana bahasanya? Ngeflay katanya. Ngeflay katanya. Na'udzubillah. Melayang-layang katanya. Indahnya di mana? Gak ada bandingannya dengan orang yang membaca Al-Quran. Jadi subhanallah, jalan yang baik itu mudah, menenteramkan. Sampai matinya pun orang yang di atas jalan kebaikan, nyawanya keluar dengan mudah. Seperti air ini dari tetes, menetes dengan lembut, mudah. Adapun orang yang maksiat matinya sulit, tarik. Seperti yaitu kain yang ditarik di kawat, di ikatan kawat. Gimana susahnya, banyak protolnya. Suf, kain dari bulu,
ditarik di besi. Ya, orang yang jalannya sulit, kematiannya pun sulit. Naudzubillah. Kemudian orang yang akhlaknya mulia itu mudah, gampang suudzon kepada orang, memaafkan. Orang yang hatinya kotor sulit, bakhil, kata masyarakat petinju katanya. Ya, orang yang bakhil itu dijuluki petinju, ya ada enggak gitu? Iya, iya, petinju katanya, gegem katanya. Ada yang mengatakan, saya meneru katanya, Muhammad Ali katanya gitu. Itu masih kalah sama beliau. Beliau tuh gegem gini. Iya, sulit. Orang yang akhlaknya mulia, mudah, masya Allah, orang itu loh gampang. Husnudzon pada orang, mudah memaafkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi semua kebaikan, tauhid itu mudah. Syirik itu sulit. Syirik itu sulit. Orang bertauhid, kalau mimpi buruk, mudah atau sulit? Mudah, ya baca auzubillahi, selesai sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai sudah. Gak ada apa-apa. La yadurru. Orang yang kesyirikan sulit sekali mimpi buruk. Pikir terus. Gak ada apa ini? Tanda-tanda apa ini? Iya kan? Sulit. Kesyirikan itu sulit. Sangat sulit kesyirikan itu. Banyak persyaratan. Kalau mimpi seperti ini, seperti ini, banyak subhanallah. Kalau sakit harus sulit sekali. Harus buang sial, harus ini, harus itu. Tauhid itu mudah. Sampai meninggal dunia tuh. Yang sunnah mudah. Yang syirik, yang bid'ah sulit. Berapa biaya dikeluarkan? Ya kalau sekiranya dapat pahala, tidak masalah. Malah menyebabkan siksa kubur, tahlilan. Subhanallah. Malah mereka menuduh, apa itu? Muhammadiyah. katanya. Muhammadiyah, umat di gelundungna kayak kucing. Kata gitu kan ya. Muhammadiyah. Mau mati, gelundungna kayak kucing. Naudzubillah. Mereka sulit sekali, mereka harus mengeluarkan. Ini sedih sambil ngiris bawang. Ini sedih. Lihat sedih-sedih keluarga meninggal ngiris bawang. Ngulek lagi. Jadi air mata yang keluar ini air mata sedih dan air mata double. Sulit. Coba semua bandingkan. Bandingkan. Kesyirikan itu sulit. Coba kalau kita apalagi orang Syiah. Sulit syirik itu, bid'ah itu sulit. Tanggal 10 Asyura mereka mengadakan peringatan mukul kepala darah. Jadi saya tanggal 11 gitu ke rumah sakit. Kasihan anak-anak kecil ini diiris-iris itunya. Jadi mereka caranya gini, diiris dulu. Ini yang gak ekstrim ya, ini yang normal. Diiris dulu, lalu dipukuli. Lama-lama mencair ini darah, kulit kepelaki terus ini. Sulit dah ini. Sulit sekali. Orang yang mau masuk Islam gak jadi. Ini engkau aku nih ini. Ini yang ekstrim seperti ini. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, bawa pistol. Itu kan imamnya menembak di perut tapi disasarkan sini. Tembak di sini. Ditembak, bawa tembak. Tanda cinta kepada Husain ditembak perutnya. Di sini kan dipelingsekan ini. Diserempetkan. Cedara gitu. Operasi langsung. Ya kalau orangnya gemuk enak itu. Iya. Sulit subhanallah. Sulit sekali. Bid'ah itu sulit. Apalagi kalau kita sebutkan tanggal 1 Syuro Kiai Slametiyah. Kotorannya direbut. Ngerebut itu sulit. Iya, kotoran. Dan lebih parah lagi, tanggal 10 Muharram orang siang makan kotoran imamnya. Kotoran imamnya dimakan, itu sulit sekali.
Enak-enak rujaan kayak gini gitu. Disuruh makan kotoran imamnya. Ya Allah subhanallah. Makanya kebaikan itu sesuai fitrah. Tauhid fitrah. Maka kenapa mudah? Tauhid fitrah. Sunnah fitrah. Taat fitrah. Kemudian kesyirikan tidak sesuai fitrah, makanya sulit. Bid'ah tidak sesuai fitrah, sulit. Maksiat tidak sesuai fitrah, sulit. Contohnya sekarang masalah hubungan badan. Menikah, nikmat. Berzina sulit. Sulit berzina itu. Dan dipikir, kata Ibnu Qayyim, subhanallah. Anggota badan yang tidak lebih besar dari jari katanya. Ketika dicelupkan, menjadikan celaka dunia akhirat. Ada seorang teman datang, Ustaz. Saya ingin menikah, Ustaz. Siap insya Allah. Kasihan teman ngaji sudah. Bukan di sini tapi ya, jangan tempat-tempat di sini. Biar iya. Tapi saya kena penyakit Ustaz. Apa ya? Saya carikan insya Allah. Kita pertamanya pede sekali, senang. Insya Allah. Sabar insya Allah. Anaknya ganteng. Tulus, lugu gitu. Ternyata ngomong. Tapi saya kena virus HIV Ustaz. Sulit atau tidak sulit zina? Subhanallah, ada orang punya istri 4 dah kena HIV. Nikmat. Iya. Halal kan? Halal itu nikmat mudah. Yang zina sulit. Senang sesaat, tapi sulit sebenarnya. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, kepuasan sementara iya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang sampai kecanduan maksiat, dia itu tidak merasakan bahagia dan tidak bisa lepas. Orang yang kecanduan maksiat, dia tidak merasakan bahagia. Karena itu nggak sesuai fitur, nggak mungkin bahagia. Tapi dia tidak bisa lepas. Itu buruknya maksiat. Sulit sekali. Jadi tauhid mudah. Sunnah mudah. Taat mudah, syirik sulit, bid'ah sulit, maksiat sulit. Contoh banyak sekali. Ini Allah berfirman tentang kebaikan lil yusra, fasanuyassiruhu lil yusra. Iya, adapun keburukan Allah berfirman fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kebaikan itu mudah, gampang, nikmat. Siapa yang tidak mampu diberi keringanan. Sholat ketika hujan boleh sholat di mana? Di rumah. Gak bisa sholat berdiri. Dengan sholat apa? Duduk. Gak bisa duduk tidur. Gak bisa tidur apa? Disolati. Ya selesai sudah. Gak bisa tidur ya sholati, dia sudah mati. Puasa mudah. Siapa yang mengatakan puasa sulit? Puasa itu mudah. Nikmat subhanallah. Dan semua ibadah kalau dicari hikmah itu menjadikan manfaat untuk badan kita. Tapi kita tidak boleh beribadah untuk manfaat dunia. Maka para ulama mengingatkan di akhir-akhir zaman ini diketahui secara hikmah sujud panjang itu darah mengalir kemudian ke otak ini sehingga menimbulkan energi yang positif dan seterusnya. Ini bagus, tapi gak boleh kita sholat karena itu. Puasa supaya langsing, supaya fit, supaya menghilangkan lemak-lemak atau yang lainnya. Ini udah lemak jahat. Ini udah boleh. Ibadah karena itu udah boleh, kita bersyukur saja, alhamdulillah. Manfaat dunia kita yakini pasti dapat, tapi kita tidak boleh beribadah karena untuk urusan dunia. Demikian. Jadi pembahasan yang panjang sekali kalau kita kupas tuntas. Yang jelas jalan kebenaran itu mudah. Jalan keburukan itu sulit. Jalan kebenaran gampang. Jalan keburukan sulit, sukar.
fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian tentang keburukan Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil usra. Kita baca hadis yang sangat agung pada bab ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqad fi janazatin. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baqi, di kuburan baqi, fi janazatin, ketika mengantarkan jenazah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi mau'idhah di kuburan itu beberapa kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis ini. Kemudian di antara lagi hadis yang sangat panjang riwayat Imam Bukhari tentang perjalanan ruh ketika dalam keadaan sakaratul maut. Hadis perjalanan ruh. Hadis tentang pertanyaan di kuburan. Man rabbuka. Hadis sangat panjang. Ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan. Di sini juga hadis ini di kuburan. Ini menunjukkan faedah dibolehkan menyampaikan mau'idhah di kuburan. Ini tidak bid'ah. Walaupun sesekali ditinggalkan tidak mengapa. Walaupun sesekali ditinggalkan. Tetapi kalau dilakukan terus menerus, ini bukan bid'ah. Apalagi kita ini di zaman lalai. Apalagi kita hidup di zaman yang lalai. Di kuburan saja tertawa. Gak ada tempat yang lain untuk tertawa. Sampai kita melihat kematian pun tertawa. Sehingga diperlukan mau'idhah di kuburan supaya yang hadir ingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam peristiwa yang lain. Beliau bersabda, "Limithli hadzal yaum fa'iddu." Untuk seperti ini loh, persiaplah. Untuk peristiwa seperti ini bersiaplah. Jadi ada beberapa hadis yang disampaikan di kuburan ketika beliau mengantarkan jenazah. Ini diambil faedah, disunnahkan menyampaikan mau'idhah ketika mengantarkan jenazah. Baik jenazahnya sudah dikuburkan atau belum dikuburkan. Baik jenazahnya sudah dikuburkan, tidak masalah disampaikan mau'idhah supaya kita mengingat kematian. Faqala, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali tempat kalian di surga atau di neraka sudah ditulis oleh Allah. Tidak ada seorang pun dari kalian, tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini kecuali sudah ditulis tempatnya di surga atau di neraka. Qalu ya Rasulullah, afala nattakil? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu kita bersandar saja dengan tulisan kita. Kita pasrah dengan takdir kita. Kalau kita jadi penghuni surga, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah ditakdirkan. Afala nattakil? Apakah kita tidak bersandar dengan takdir kita saja, tidak perlu beramal? Qala i'malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu, beramallah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena masing-masing
dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Kalau dia diciptakan menjadi penghuni surga, dia akan dimudahkan mengamalkan amalan penghuni surga. Kalau dia diciptakan menjadi penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan mengamalkan amalan penghuni neraka. Dan Allah tidak menciptakan seseorang menjadi penghuni surga kecuali berdasarkan keinginannya. Dan tidaklah Allah menciptakan seseorang menjadi penghuni neraka kecuali karena keinginan orang tersebut sendiri. Dan Allah mentakdirkan sesuai dengan ilmunya yang sempurna, sesuai dengan hikmahnya dan keadilannya yang sempurna. Jadi tidak mungkin Allah mentakdirkan seorang menjadi penghuni neraka padahal dia ingin jadi penghuni apa? Surga. Itu maha sempurna keadilannya. Tetapi takdir sudah selesai dan Allah maha tahu. Allah maha tahu siapa yang ingin mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak ingin mendapatkan hidayah. Contohnya Abu Thalib. Contoh lagi Salman Al-Farisi. Abu Thalib ini dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Thalib tidak menginginkan hidayah walaupun dia tahu Islam ini benar. Dia gengsi. Dia tidak mencari hidayah. Maka sampai meninggal dunianya pun enggan membaca la ilaha illallah. Enggak, dia mengatakan aku tidak mau baca la ilaha illallah. Abu Thalib berkata, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku berada di agama Abdul Muttalib. Setelah itu meninggal dunia. Na'udzubillah. Adapun Salman Al-Farisi yang keliling dunia dari Persia, dari Iran, kemudian ke Palestina. Dari Iran pertamanya ke Suriah, kemudian Palestina, kemudian ke Irak, kemudian Palestina lagi, muter-muter mencari guru yang terbaik, yang sesuai di atas ajaran Nabi Isa alaihissalam yang murni. Sampai pada akhirnya guru yang terakhir berkata, ini adalah masa kenabian. Carilah seorang nabi yang ciri-cirinya demikian-demikian. Kemudian Salman Al-Farisi mencari. Ketika dia di perjalanannya dikhianati oleh penunjuk jalan. Dijadikan budak. Budak hamba sahaya. Sampai di Madinah jadi budak. Sampai singkat cerita ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat terdekat, sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Salman menginginkan hidayah. Jadi Allah kalau mentakdirkan, semuanya sudah ditakdirkan, tapi sesuai dengan keinginan masing-masing. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang menghendaki silakan beriman. Dan siapa yang menghendaki silakan apa? Kufur. Karena orang itu gak dipaksa. Karena ada orang mau bermaksiat, gak ada yang memaksa. Duh, kok siapa yang bermaksiat? Gak ada yang maksa, dia karena keinginan sendiri. Ketika dia melakukan ketaatan, gak ada yang memaksa karena keinginannya. Dan Allah memudahkan seseorang sesuai dengan keinginannya. Demikian. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi dan siapa yang bertakwa, siapa yang membenarkan la ilaha illallah dan membenarkan pahala di akhirat, kami mudahkan kepadanya jalan-jalan kebaikan.
Karena dia menginginkan kebaikan, kami mudahkan. Dan siapa yang bakhil, lagi menyombongkan diri, dan dia mendustakan pahala akhirat, kami mudahkan untuknya jalan-jalan keburukan yang sulit. Na'udzubillah. Kemudian hadis berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Umar, ya Rasulullah, ara'aita ma na'malu fihi afi amrin qad furigha au mubtada'in. Ya Rasulullah. Jadi subhanallah, sahabat yang bertanya tentang takdir itu banyak, tetapi jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal yang kita kerjakan ini sudah selesai atau masih baru, masih permulaan, belum dicatat, atau sudah dicatat di Lauhil Mahfuz? Umar bertanya, Suraqah bin Malik bertanya, para sahabat bertanya, dan masing-masing ketika dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Rasulullah, kalau demikian kenapa kita tidak bersandar dengan takdir saja? Kemudian jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu, beramallah. Jawabannya satu. Pertanyaan banyak, jawabannya satu. Di sini Umar berkata, ya Rasulullah, ara'aita ma na'malu fihi. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami amal yang kita kerjakan. Afi amrin qad furigha, di atas urusan yang sudah selesai. Au mubtada'in, atau perkara yang baru dimulai, belum dicatat, kita baru memulai. Au mubtada', atau ini perkara yang baru, artinya belum dicatat. Qala fima furigha minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah selesai wahai Umar, catatannya sudah selesai. Amal kalian sudah dicatat. Kalian sudah belum beramal, kalian sudah dicatat menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'mal ya Ibnul Khattab, beramallah wahai Ibnul Khattab, fa inna kullan muyassar, karena semua dimudahkan. Wa amma man kana min ahli sa'adah fa innahu ya'malu li sa'adah. Siapa yang ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, dia akan dimudahkan mengamalkan amalan orang-orang yang bahagia. Di dalam hadis ini disebutkan bahagia. Berarti apa? Tauhid itu membahagiakan. Sunnah itu membahagiakan. Kemudian taat itu bahagia. Waalaikumsalam. Wa man kana min ahli syaqqa. Adapun siapa yang menjadi orang celaka, fa innahu ya'malu lisyaqqa, dia akan dimudahkan mengamalkan amalan orang yang celaka. Ini hadis Umar ibn Khattab. Kemudian hadis lagi, qala Jabir ibnu Abdullah. Jabir sekarang bertanya. Jadi banyak sahabat, ada Umar, ada Suraqah, ada Jabir, bertanya tentang takdir. Qala ya Rasulullah, anak malu li amrin qad furigha minhu aw li amrin nasta'nif. Ya Rasulullah, apakah kita beramal terhadap urusan yang sudah selesai, atau kita ini baru, belum dicatat takdir kita ini? Qala li amrin qad furigha minhu. Beramal, amal kalian itu di takdir yang sudah selesai. Qala Suraqah berkata, fa fimal amal. Kalau demikian, buat apa amal? Fa fimal amalu idan, untuk apa beramal ya Rasulullah? Waalaikumsalam, Masya Allah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikmalu, beramallah. Kullu amilin muyassarun li amali." Beramallah, karena setiap orang yang beramal dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Dengan demikian pertanyaan sama, walaupun dari sahabat yang berbeda-beda. Kemudian setiap yang bertanya tentang urusan takdir otomatis terdetik rasa takut di dalam hatinya. Kemudian terdetik bersandar dengan apa? Takdir. Kemudian jawaban sama, motivasi sama, beramallah. Kenapa? Apa rahasianya? Karena siapa yang iman dengan takdirnya itu bagus, amalnya tambah bagus lagi. Karena siapa yang imannya dengan takdir kuat, amalnya tambah kuat. Bukan berarti kalau semuanya sudah ditakdirkan dia malas beramal, enggak. Tambah semangat beramal. Karena dia berharap menjadi orang yang ditakdirkan menjadi penghuni surga. Ini yang dinamakan yaitu berjuang meraih takdir yang baik dengan takdir yang baik. Berjuang meraih takdir dengan takdir. Contohnya rajin takdir orang yang pandai. Karena apa? Rajin pangkal apa? Pandai. Hah? Rajin karena belajar. Rajin karena belajar. Ya apa sampeyan? Sampeyan aja ngono. Ya rajin pangkal pandai, bener tadi. Iya, orang pandai karena rajin belajar. Iya. Jadi pandai itu takdir. Bagaimana cara meraih takdir pandai? Ya dengan takdir belajar. Seperti itu. Jadi kita meraih takdir. Surga, masuk surga itu takdir. Bagaimana kita meraihnya? Ya dengan takdir. Takdir beramal, takdir bersungguh-sungguh, takdir beriman. Semuanya ditakdirkan Allah. Demikian. Karena kita tidak tahu takdir kita. Kita ini tidak tahu. Kita yakin satu, takdir kita ini sudah selesai. Tetapi bukan di kita diperintahkan kalau itu sampai nulis pasrah saja. Enggak. Tapi kita diperintahkan semangat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna hikmahnya. Allah maha suci dari kedzaliman. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim walaupun apa? Seberat dzarrah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadarkan kepada para sahabat, mengajarkan ikmalu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah. Karena masing-masing akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Kalau dia akan menjadi penghuni neraka, akan dimudahkan mengamalkan amalan penghuni neraka. Kalau dia diciptakan menjadi penghuni surga, sesuai dengan keinginannya, maka dia akan dimudahkan mengamalkan amalan penghuni surga. Kemudian orang yang imannya dengan takdir ini bagus. Tandanya satu, kalau dia, jadi tandanya ini banyak. Jadi siapa yang imannya dengan takdir bagus, tanda dia semakin semangat di dalam beramal. Dari mana? Orang yang imannya dengan takdir bagus, amalnya ini tambah semangat. Dari mana sisi ini? Kita mengambil faedah ini. Suraqah itu berkata, ya Rasulullah, saya sekarang tambah semangat beramal.
setelah mendengar hadis tentang takdir. Itu hadis, semua kalian tempatnya sudah dicatat di surga dan di neraka. Kemudian Suraqah berkata, ya Rasulullah, buat apa kalau kita itu beramal? Nabi SAW bersabda, beramallah. Karena masing-masing dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Suraqah menjawab, ya Rasulullah, sekarang saya tambah semangat beramal. Maka siapa yang imannya dengan takdir bagus, tambah semangat amalnya. Kenapa? Karena kita menginginkan takdir yang bagus itu. Iya. Karena takdir itu mencatat seseorang sesuai dengan keinginannya. Takdir itu Allah tidak memaksakan. Jadi Allah mencatat di Lauhil Mahfud sesuai dengan apa? Keinginan. Tidak dipaksakan. Kelompok Jabriyah yang mengatakan manusia ini dipaksa masuk surga, dipaksa masuk neraka. Manusia tidak memiliki keinginan. Ini akidah yang sesat. Jadi tanda iman kepada takdir bagus, tambah semangat amal. Karena Allah memudahkan seseorang untuk mengamalkan untuk apa diciptakan. Kalau imannya dengan takdir bagus, dia ingin menjadi penghuni surga, maka dia tambah semangat amalnya. Karena ingin, dia berharap menjadi orang yang ditakdirkan menjadi penghuni surga. Maka dia minta terus, ya Allah, saya minta surga, saya minta selamat dari siksa neraka. Demikian. Ini namanya meraih takdir yang baik dengan takdir. Jelas ya? Ini namanya meraih takdir yang baik dengan apa? Dengan takdir. Demikian pula menghindari takdir keburukan, neraka. Itu takdir yang buruk. Dihindari apa? Dengan takdir juga. Dengan doa, dengan amal soleh. Jadi menolak takdir dengan takdir. Meraih takdir dengan apa? Dengan takdir. Jadi orang yang bagus imannya dengan takdir, dia semangat. Karena dia tahu. Dia tahu, contohnya tadi. Pandai itu takdir. Pandai itu takdir. Kaya itu takdir. Tapi diraih dengan khayalan gini kan enggak. Jelas ya? Jadi orang kaya takdir. Oh, saya harus meraihnya dengan takdir. Ya dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh bekerja. Kalau kepingin cerdas, ya dengan sungguh-sungguh melatih otaknya, akalnya. Karena kecerdasan itu juga dilatih. Dengan menghafal atau dengan memahami, dengan merenungkan. Seperti itu. Meraih takdir baik dengan takdir. Dan menolak takdir yang buruk juga dengan apa? Dengan takdir. Maka siapa yang imannya dengan takdir bagus, semakin semangat amalnya. Kemudian, siapa yang imannya dengan takdir bagus, kalau dimudahkan beramal, dia tidak ujub. Karena amal yang dikerjakan sudah ditakdirkan Allah. Dia tidak akan membanggakan dirinya. Tidak pamrih dengan amalnya. Karena sudah dicatat oleh Allah. Maka dia bersyukur kepada Allah yang memudahkan dia untuk beramal. Sehingga kalau dia dimudahkan beramal, dia akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Siapa yang imannya dengan takdir baik, dia kalau dimudahkan beramal mengatakan alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan penghuni surga. Alhamdulillah yang memberi hidayah kepada kita untuk masuk surga ini. Wa ma kunna linahtadiya. Kami sekali-kali tidak akan mendapatkan hidayah laula an hadanallah, kecuali apabila Allah memberi hidayah kepada kita. Kemudian yang berikutnya, siapa yang imannya dengan takdir baik, bagus. Kalau dia ditimpa musibah, oh dia tidak akan mengatakan sekiranya ini tidak seperti ini, sekiranya aku tidak melakukan ini, tidak akan terjadi musibah ini. Semuanya sudah selesai. Ditakdirkan Allah. Maka dia mengatakan qadarallahu wa ma syaa
fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Kita ridho dengan takdir. Sekarang pertanyaan, apa artinya ridho dengan takdir? Apa artinya ridho dengan takdir? Apa artinya ridho dengan takdir? Gimana Bang Syamsul? Menerima ketetapan dari Allah. Bagus. Ada yang lain? Ridho dengan takdir. Ridho. Jadi ridho dengan takdir. Apa artinya? Artinya meyakini musibah dunia ya, yang sudah terjadi lebih baik daripada tidak terjadi. Ada orang yang ridho dengan takdir. Ada pun orang yang tidak ridho, itu bukan pembahasan kita. Karena sudah terjadi, maka dia yakin yang terjadi ini lebih baik daripada apa? Tidak terjadi. Jadi artinya orang yang imannya dengan takdir bagus, kalau ditimpa musibah dia tidak akan meratapi. Dia akan ridho dengan takdir Allah. Dia mungkin sedih kalau ditinggal oleh keluarga orang yang dicintainya, tapi dia tetap meraih keridhaan Allah. Demikian. Kemudian yang terakhir pada pembahasan ini, siapa yang imannya dengan takdir bagus, kalau terjerumus kepada maksiat, apa yang dilakukan? Hah? Iya. Siapa yang imannya dengan takdir bagus, kalau bermaksiat, sudah terjadi ini ya, maka dia akan mencontoh Nabi Adam alaihissalam. Dia akan membaca doa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang imannya dengan takdir tidak bagus, seperti iblis, ketika bermaksiat menyalahkan takdir. Ya mana takdir kok katanya? Gimana ya Allah? Saya ini merasa karena kau takdir. Qala rabbi bima aghwaytani, karena kau menyesatkan aku. Nah, seperti itu. Padahal ini orang yang dungu. Kesalahan itu kesalahan dia. Dia sendiri yang memilih jalan yang apa? Salah. Kok menyalahkan apa? Takdir. Jadi orang yang imannya dengan takdir itu bagus, maka apabila dia bermaksiat, maka dia segera bertaubat, tidak menyalahkan takdir. Dia tidak protes dengan takdir, tetapi dia mencontoh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian adapun orang yang imannya dengan takdir tidak bagus, ketika terjadi maksiat, dia akan protes dengan takdir. Ini takdir kan Allah. Orang-orang musyrik Arab pun sama. Kalau Allah menghendaki kita tidak akan melakukan kesyirikan. Ini berarti mereka memahami takdir itu memaksa. Padahal dia ketika bermaksiat tidak ada yang memaksanya. Jadi mereka yang berhujjah dengan takdir karena kemaksiatan, imam mereka adalah iblis. Ketika diajak, ayo mas ke masjid, aku durung dapat apa? Hidayah. Banyak seperti itu. Ini adalah orang yang berhujjah dengan takdir karena maksiat. Ini hujjah yang zalim. Umar ibn Khattab memutuskan pencuri dipotong tangannya. Setelah dipotong, pencuri protes, "Wahai Umar, engkau memotong tanganku, padahal aku mencuri ini dengan takdir." Kata Umar, aku juga memotong dengan apa? Dengan takdir. Memotong sudah terjadi, wis takdir. Wahai Umar, kenapa engkau memotong tangan? Kamu tidak adil. Saya ini mencuri dengan takdir. Umar pun menjawab balik, saya juga memotong dengan apa?
dengan takdir. Jadi demikian. Ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dinyatakan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yu'minuna bil qadar, mengimani takdir, wa ya'maluna bisyara', mereka mengamalkan apa? Syariat. Tadi kita sebutkan poin-poin yang sangat penting tadi. Siapa yang bagus imannya dengan takdir? Siapa yang bagus imannya dengan takdir? Kalau di sisi dari amal, maka dia semakin bagus amalnya. Imannya dengan takdir mendorong dia untuk semakin semangat beramal. Karena takdir itu sesuai dengan keinginan seseorang. Oh iya, kalau gitu saya harus semangat beramal. Kemudian apabila iman seorang dengan takdir bagus, kalau dia sudah dimudahkan beramal, dia tidak ujub. Karena dia yakin kalau tidak ditolong oleh Allah, dia tidak mampu. Maka dia akan mencontoh ucapan penghuni surga yang berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Orang yang imannya dengan takdir bagus, apabila ditimpa musibah duniawi, dia tidak akan meratapi takdir. Dia akan mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Atau dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli. Alhamdulillah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia tidak mengatakan kalau sekiranya aku seperti ini, tidak akan terjadi musibah ini. Karena ucapan tersebut membuka pintu syaitan. Ketika orang mendapatkan musibah, lalu dia meratapi, sekiranya saya tadi tidak ke sini, saya tidak akan tertimpa musibah ini. Ini suudzon kepada Allah. Ini bentuk protes kepada apa? Allah, kepada takdir. Ini ucapan orang-orang munafik. Maka siapa yang mengucapkannya, dia mencontoh orang-orang munafik yang tidak ridho dengan apa? Takdir. Kemudian yang keempat, apabila seorang imannya dengan takdir baik, apabila jatuh kepada maksiat, dia tidak menyalahkan takdir, tapi dia menyalahkan sendiri, dirinya sendiri. Kenapa? Karena maksiat itu perbuatannya. Ada seorang yang memberikan perumpamaan, guru yang perhatian dengan murid-muridnya. Ketika melihat si A ini rajin, guru memprediksi dan mencatat di dalam catatannya, si A lolos ujian. Karena berdasarkan pengetahuannya, guru tersebut mengetahui si A ini akan lolos ujian karena rajinnya. Si B ini malas. Waktu belajar ngantuk, waktu rujaan semangat. Semangat ini. Ditulis gak berhasil. Kemudian setelah ujian ternyata benar, si A rajin lolos, si B malas tidak lulus. Pertanyaan, apakah boleh si B ini protes? Boleh tidak? Tidak boleh. Dan di akhirat tidak ada protes. Protes ada di dunia saja. Di akhirat tidak ada satupun penghuni neraka yang protes. Karena di akhirat Allah memperlihatkan sempurnanya hikmah Allah. Protesnya ada di dunia saja. Protes dengan takdir itu hanya ada di dunia saja. Dan mayoritas manusia itu protes dengan takdir. Sedikit orang yang yaitu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 kesimpulan penting tadi tentang masalah takdir. Dilihat dari amal, semangat beramal. Kalau dimudahkan beramal, bersyukur kepada Allah. Ditimpa musibah, mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau jatuh kepada maksiat, beristighfar. Tidak menyalahkan apa? Takdir. Sebagaimana kalau dia dilihat dari amal, orang yang masuk surga kan dengan amal. Orang yang imannya takdirnya dengan takdir bagus, tambah semangat beramal. Bukan malah sandar dengan takdir, pasrah saja. Bukan seperti itu.
Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan ayat yang ke-11 dan seterusnya. Barakallahu fikum, syukran katsiran atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah serta di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.